Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami dalam acara Opera, Obrolan Pemilu dan Demokrasi. Dan dalam edisi bertamu kali ini, kami akan berdiskusi terkait partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dan bersama saya, Frasco Terpiara, juga telah hadir tamu kita, Ibu Rin. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Ende, Divisi Pengawasan. Selamat pagi Ibu Rin. Selamat pagi Pak Frans. Selamat pagi sahabat pemilih. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan Pak Frans, hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan sahabat pemilih, kami dari Bawaslu Kabupaten Ende merasa sangat berbahagia dan bersyukur mendapat kesempatan bersama KPU bertemu sahabat pemilih dalam dialog meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oke, baik teman pemilih, sebelum kita melanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memberi kesempatan kepada tamu siang hari ini, Ibu Rin, untuk boleh memperkenalkan diri atau menceritakan bagaimana perjalanan karirnya sehingga boleh mengantar beliau menjadi salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Ende. Silakan Bu. Baik Pak Frans dan sahabat pemilih, saya sudah sangat tertarik dengan dunia pemilu dan demokrasi sejak saya masih di bangku mahasiswa. Saya pernah menjadi pemantau pemilu, dan pada tahun 2007 saya sebagai Ketua PIGRI Cabang Ende bersama teman-teman pengurus waktu itu, kami pernah menyelenggarakan debat kandidat calon gubernur. Dan waktu itu kegiatannya sangat luar biasa, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana calon kandidat gubernur dan visi misi dari calon itu sendiri. Dan pada tahun 2013 saya menjadi anggota Panascam di Kecamatan Ende Utara pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ende. Oh, ya. Dan tahun 2014 saya kembali menjadi anggota Panascam Untuk pada pelaksanaan pemilu. Pemilu ya. Tahun 2013 saya sebagai ketua, dan pada tahun 2014 pada pelaksanaan pemilu saya sebagai anggota. Oh ya. Oke. Dan pada tahun 2017 saya kembali terpilih menjadi ketua Panascam Ende Timur. Oh gitu. Waktu Dari itu Ende Utara. pelaksanaan pilkada tahun 2017 di Kabupaten Ende, dan status kelembagaan Bawaslu waktu itu masih sebagai panitia pengawas pemilu. Oh ya. Masih Jadi Panwaslu. terkait alamat tadi, jadi sebelum Ibu di wilayah Kecamatan Ende Utara, Iya. hanya karena alamat domisili atau sesuai KTP elektronik waktu itu Ibu beralamat di wilayah Kecamatan Ende Timur dan menjadi kepala Kecamatan Ende Timur. Oh ya. Selanjutnya Ibu. Dan sementara menjabat sebagai ketua Panwascam Kecamatan Ende Timur, Pak Frans, saya atas persetujuan atau atas izin dari pimpinan kami di tingkat kabupaten, ketua Panwaslu Kabupaten Ende waktu itu, mengikuti seleksi sebagai anggota Bawaslu. Oh ya. Dan waktu itu puji Tuhan atas berkatnya yang sangat luar biasa, melewati proses yang cukup panjang, Ya, pada akhirnya saya bisa terpilih sebagai anggota Bawaslu. Dan kami terpilih 3 orang untuk Kabupaten Ende, dan puji syukur melalui pleno pimpinan saya sebagai anggota Bawaslu, koordinasi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Oke, terima kasih teman pemilih. Jadi sudah sama-sama kita ketahui ternyata sosok seorang Ibu Rin ini ternyata luar biasa, mempunyai pengalaman dalam bidang organisasi dan juga terutama dalam bidang kepengawasan, sehingga dengan demikian beliau berdasarkan rekam jejak yang ada memang layak untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten sebagaimana diceritakan tadi. Dan saat ini beliau menjabat sebagai koordinator divisi pengawasan ya. Ya, saya sebagai koordinator divisi pengawasan, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Oke, terima kasih Bu Rin. Jadi teman pemilih, sebagaimana seperti yang disampaikan oleh Ibu Rin tadi, bahwa ternyata beliau mempunyai rekam jejak perjalanan karir yang cukup banyak
terkait dengan perjalanan tugasnya sehingga bisa menuntun beliau hari ini menjadi salah satu anggota Bawaslu Kabupaten ND. Luar biasa. Baik teman pemilih, sebagaimana topik diskusi kita hari ini yakni partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Nah, dasar penyelenggaraan pemilu 2024 ini tentunya masih sama, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ juga dijelaskan bagaimana peran dari Bawaslu dalam menyelenggarakan tugas pengawasan pemilu itu sendiri. Mungkin bisa menjelaskan bagaimana secara organisasi atau struktur kelembagaan itu sendiri, dan juga bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mendukung kerja-kerja tersebut. Baik sahabat pemilih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pemilu itu lahir atas dasar kebutuhan masyarakat. Iya, berdasarkan pengalaman sejarah masa lalu, iya, Pak Frans dan sahabat pemilih, pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu ya, yang lalu iya. Dan pemilu-pemilu sebelumnya, masyarakat punya kebutuhan agar pelaksanaan pemilu itu berlangsung secara jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan menghasilkan pemimpinan yang amanah, pimpinan yang amanah, maksudnya tentunya. Dan Bawaslu lahir berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu secara kelembagaan mulai dari tingkat pusat, Bawaslu RI, melakukan pengawasan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan juga ada Bawaslu provinsi yang melakukan pengawasan di seluruh wilayah provinsi. Dan juga ada Bawaslu di tingkat kabupaten kota, seperti kabupaten ND, Pak Frans. Dan Bawaslu pada pelaksanaan tahun 2019 usianya sangat dini, Pak Frans. Diberi mandat oleh undang-undang dengan tugas yang cukup besar untuk melakukan pengawas. Syukurlah kita dua lembaga bersama yang baik sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya saya perlu menceritakan kepada sahabat pemilih bahwa Bawaslu masih membutuhkan peran dan partisipasi masyarakat. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk bisa memperpanjang struktur kepengawasan di tingkat ad hoc itu di masa tahapan dulu, masa tahapan dulu, sehingga 1 bulan sebelum tahapan dibentuklah panitia pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, sehingga kita di wilayah Kabupaten ND ini, Pak Frans dan sahabat pemilih, berdasarkan pengalaman pada tahun 2019, ND berjumlah 21 kecamatan. Satu kecamatan 3 panglasca. Sehingga kita berapa ya Pak Frans jumlah? 63 ya. Jumlah pengawas kecamatan. Dan kita ada 675 ya kalau tidak salah. Apa tuh? TPS. Tahun 2000 itu pemilihan ya. Artinya sama menggambarkan bahwa Bawaslu secara kelembagaan membentuk struktur pengawasan di tingkat ad hoc. Itu mulai dari kecamatan, pengawas desa kelurahan, dan pengawas TPS. Kalau pengawas TPS itu nanti di hari H. Di hari. 23 hari sebelum 23 hari. Sebelum tahapan pemungutan suara. Dibentuklah pengawas TPS. Oke teman pemilih ya, ternyata Bawaslu tentu dalam menjalankan tugas atau untuk mendukung kerja-kerja Bawaslu, tentunya Bawaslu sangat membutuhkan peran aktif dari setiap masyarakat. Selain panitia itu didukung oleh panitia itu, juga sangat penting peran masyarakat dalam memberikan pengawasan partisipatif demi suksesnya penyelenggaraan pemilu. Jadi baik, Ibu Rin, mungkin bisa membantu teman pemilih atau sahabat pemilih memahami bagaimana peran aktif dari masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas dari Bawaslu, dan tentu harapan kita sebagai penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU berharap bahwa penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di kabupaten ini bisa lebih demokratis, jurdil dan adil ya, seperti itu. Nah,
Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana mekanisme atau apa yang menjadi tanggung jawab dari masyarakat? Baik Pak Frans dan sahabat pemilih, Bawaslu dalam melakukan pengawasan tidak bisa bersama, tidak bisa berjalan sendiri. Sebagaimana semboyan Bawaslu, bersama masyarakat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu artinya oleh pembuat undang-undang juga memberikan amanat bahwa dalam melakukan pengawasan, Bawaslu perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Itu artinya bahwa bukan Bawaslu tidak mau melakukan pengawasan, hanya menyerahkan pada masyarakat, tidak. Kenapa Bawaslu perlu melibatkan partisipasi masyarakat? Karena memang dalam melakukan pengawasan, Bawaslu masih memiliki keterbatasan. Tentunya karena jumlah personil pengawasan kita yang cukup terbatas. Di kecamatan Pak Frans jumlah 3 orang. Lalu wilayah kecamatan itu luas. Karena tugas Bawaslu melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemilu, sehingga kita tidak hanya melakukan pengawasan di jajaran penyelenggaraan seperti teman KPU, di jajaran PPK, PPS dan PTPS, tetapi peran kita juga melakukan pengawasan seluruh elemen masyarakat pemilih dan partai politik. Dan ini yang namanya kompetisi Pak Frans dan sahabat pemilih tentunya akan berpeluang, selalu ada berpeluang dan celah untuk melakukan pelanggaran. Dan ini saya sampaikan karena berdasarkan data pengawasan kita di pelaksanaan pemilu tahun 2019, kita masih menemukan adanya pelanggaran. Tidak hanya di Kabupaten Ede dan juga terjadi di berbagai daerah dan di wilayah lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ini, bahwa masih saja terjadinya pelanggaran, sehingga Bawaslu melalui program penting nasional kita mencanangkan agar perlu adanya pengawasan perspektif masyarakat, sehingga masyarakat ini kita perlu memberikan edukasi, memberikan semacam sosialisasi agar masyarakat memahami bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan. Tentunya fokusnya hanya di masa tahapan Pak Frans, yang kita saat ini menjadi program fokus kerja Bawaslu dalam tahapan tahun 2024 ini. Kita membentuk pengawasan partisipatif, dan selama ini beberapa tahun sejak tahun 2020 secara kelembagaan, secara nasional kita sudah membentuk program pengawasan partisipatif. Ada beberapa metode, beberapa program yang kita bentuk, dan saat ini yang sedang lagi hangat di Bawaslu adalah program sekolah kader pengawasan partisipatif. Dan ini yang menjadi harapan Bawaslu melalui proses pendidikan dan kaderisasi kader pengawas ini punya tujuan agar mereka bisa menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan, dan kader pengawas ini bisa menjadi aktor penggerak pengawasan partisipasi di tingkat masyarakat di mana mereka berada. Misalnya kita di Kabupaten Ede kemarin SKPP berjumlah 10 orang Pak Frans, dan itu kita harapkan bahwa mereka di mana saja mereka berada yang tersebar di berbagai kecamatan bisa menjadi penggerak pengawas partisipasi. Dan yang berikutnya, kader pengawas partisipatif ini mereka bisa membantu Bawaslu untuk melakukan upaya pencegahan agar pelanggaran pemilu itu tidak terjadi, dan mereka bisa memberikan informasi pada masyarakat terkait dengan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Seperti itu Pak Frans. Luar biasa. Jadi teman pemilih, sebagaimana kita dengar bersama bahwa saat ini Bawaslu secara kelembagaan sudah menyiapkan diri bagaimana mempersiapkan diri menuju tahun penyelenggaraan pemilu. Nah, salah satu bentuk kegiatan tadi adalah sekolah pemilu, sekolah kader pengawas partisipatif, juga sekolah kader pengawas partisipatif SKPP. Luar biasa. Nah, ini teman pemilih sudah kita bersama. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai warga masyarakat kita harus siap mendukung demi tegaknya proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri dan demi mencegah terjadinya pelanggaran. Baik ya Ibu,
terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 nanti, tentunya Ibu mereka sangat berharap peran aktif dari masyarakat dalam kaitan dengan pengawasan partisipatif ya Ibu. Nah, bagaimana pengalaman Ibu sebelum masuk 2024? Bagaimana pengalaman Ibu dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada saat pemilu 2019 yang lalu? Sudah sejauh mana Ibu? Ya, sahabat pemilih, berdasarkan pengalaman pengawasan Bawaslu ini pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, partisipasi masyarakat cukup meningkat melebihi partisipasi nasional. Itu pada pemungutan suara, pada tahapan pemungutan suara. Masih pada tahapan pemungutan suara ya? Masih pada tahapan pemungutan suara. Masyarakat cukup aktif dan partisipasi kita di Kabupaten ini melebihi partisipasi nasional. Baik pelaksanaan pemilihan pilkada maupun pemilu tahun 2019. Namun partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan setiap tahapan memang sudah ada, karena memang Bawaslu dalam setiap program kegiatannya selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Kita melibatkan perguruan tinggi, media massa, kelompok masyarakat, namun belum terlalu berjalan secara maksimal karena esensi daripada pengawasan partisipatif ini yang kita harapkan agar masyarakat ini tidak hanya datang coblos pada hari pemungutan suara, tetapi masyarakat ikut terlibat secara aktif melakukan pengawasan di setiap tahapan. Nah, pengawasan partisipatif ini Pak Frans tidak hanya tertuju kepada kontestan dan pemilih, tetapi juga pada kita penyelenggara. Sehingga masyarakat juga punya peran untuk bisa melaporkan kita sebagai penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Pelanggaran Kode Etik pada DKPP. Manakala terjadi indikasi pelanggarannya dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara sendiri. Sehingga masyarakat memiliki peran sangat besar. Dan kami Bawaslu Kabupaten ND berupaya semaksimal mungkin pada pelaksanaan tahun 2024 ini, dan kami juga mengajak Pak Frans, teman-teman KPU untuk mulai saat ini kita sudah hampir memasuki tahapan verifikasi parpol Pak Frans, dan ruang-ruang edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat itu akan sangat baik kalau dua penyelenggara ini bekerja sama. Secara teknis KPU menjelaskan bagaimana kerja-kerja teknis, dan Bawaslu bisa menjelaskan bagaimana pelanggaran itu terjadi, baik di tingkat etok maupun di tingkat masyarakat. Nah, ini yang sangat dibutuhkan partisipasi dan peran stakeholder untuk sama-sama memperluas informasi ini agar peningkatan partisipasi masyarakat ke depan berjalan lebih baik lagi. Oke, baik, luar biasa Ibu. Nah, tadi kita bicara menyangkut peran aktif dari masyarakat terkait dengan si pengawasan partisipatifnya. Nah, saya rasa dengan hal ini juga mungkin belum cukup ya buat masyarakat untuk bisa mengetahui. Namun kita berharap untuk ke depan dan sebagai bentuk persiapan kita mengajak masyarakat sekaligus untuk mereka bisa lebih memahami dari sisi regulasi. Karena itu mungkin alangkah baiknya mungkin di momen berikutnya KPU dengan sistem kerjanya, Bawaslu tentu dengan cara kerja sendiri, kita penting untuk melakukan edukasi baik sosialisasi melalui media massa maupun elektronik atau dalam bentuk lain seperti podcast kita hari ini ya. Kita berharap masyarakat bisa menonton ini sehingga hal-hal seperti ini bisa mengedukasi kepada masyarakat dan mereka bisa memahami apa tuh porsi mereka atau peran mereka itu sendiri. Jadi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab negara ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke tahapan pemilu, yaitu tahapan dalam draft itu 15 Juni ya. Nah, itu kita akan masuk ke tahapan pendaftaran verifikasi ke partai partai politik ya. Nah, terkait dengan tahapan pendaftaran verifikasi partai politik sendiri, mungkin adakah konsep-konsep kerja yang akan dilakukan oleh Bawaslu terkait tahap itu sendiri? Ya, sahabat pemilih, tidak hanya tahapan verifikasi parpol, tidak hanya tahapan verifikasi partai politik, Bawaslu sudah
punya kesiapan yang cukup serius Iya. dari tahun 2020, tahun 2021, dan tahapan sedang berjalan ini. Bawaslu terus melakukan edukasi dan sosialisasi. Selama ini dengan masa pandemi beberapa waktu ini, Pak Frans, kami fokus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui media sosial Bawaslu. Iya. Itu secara berjenjang. Iya. Dan selain itu, Bawaslu di berbagai daerah sudah mulai membentuk forum warga. Purwarga ya? Forum warga. Iya. Ada yang sebutan ngopi bareng. Oh gitu. Banyak, setiap kabupaten itu banyak sekali membentuk desa anti politik uang, dan itu banyak sekali dilakukan agar masyarakat juga punya kesiapan untuk melakukan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ini. Nah, untuk tahun 2000 verifikasi parpol ini, Ya, untuk tahun 2000 ya. untuk verifikasi parpol ini, Bawaslu sudah punya program tetap untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Iya. Kami hanya menunggu KPU saja, Pak Frans. Oh iya gitu. KPU tahapan dan program Iya. sudah ditetapkan. Kami Bawaslu sudah mulai Sudah. melakukan sosialisasi Iya. tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh partai politik dan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran. Iya, iya. Seperti Tentunya. itu, tentunya. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya baik, Ibu Rin, berbicara menyangkut pengawasan partisipatif, tentunya kita sangat berharap peran aktif dari masyarakat ya. Nah, barangkali pada kesempatan ini bisa Ibu jelaskan kepada teman pemilih atau sahabat pemilih apa sih sesungguhnya peran masyarakat dalam hubungan pengawasan partisipatif, khususnya di tahapan pemungutan data pemilih, dan juga mungkin di tahapan kampanye, katakan seperti itu, biar masyarakat mengerti bahwa apa sesungguhnya yang harus diawasi oleh masyarakat terhadap dua contoh kasus di pemungutan data pemilih ataupun di tahapan kampanye seperti itu. Misalnya di kampanye misalnya mini politik seperti itu, mungkin bisa dijelaskan biar teman pemilihnya memahami. Baik, sahabat pemilih, berdasarkan pengalaman pengawasan pemilu di tahun 2019, Ya. berdasarkan data kita di Bawaslu, bahwa pelaksanaan pemilihan umum maupun pelaksanaan pilkada di tahun 2020 masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Tidak hanya pelanggaran administrasi, tetapi juga pelanggaran pidana pemilu. Ya. Sahabat pemilih perlu mengetahui juga Ya, ya. bagaimana peran masyarakat untuk bisa mengetahui pelanggaran terjadi. Iya, ya. Misalnya pada tahapan Pemungutan data pemilihan pemilih, ya. pemilih, di sana ada unsur-unsur yang harus unsur-unsur dalam penetapan data pemilih itu. Iya. Misalnya di dalam data pemilih itu tidak boleh ada yang sudah meninggal. Iya. Ya. Lalu tidak boleh ada unsur TNI Polri yang ada di sana. Iya, terdaftar sebagai Atas pemilih. milik. Nah, Ya. ini yang Juga mungkin saya di bawah umur. perlu menjelaskan sedikit kepada Ya. masyarakat Ya. bahwa mobilitas penduduk kita Ya. memang kita tidak bisa membatasi. Iya. Orang meninggal, orang pindah. Ya. Tetapi saya mengajak, kami Bawaslu mengajak masyarakat apabila pada saat pemungutan suara menemui pemilih yang meninggal atau pemilih yang berstatus TNI Polri ada di sana, jangan menggunakan namanya untuk melakukan coblos Ya. pemilih. Nah, ini masuk dalam kategori pelanggaran. Iya. Dan itu masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Iya. Nah, ini yang Bapak Ibu misalnya melalui saksi di parpol atau masyarakat setempat mengetahui itu wajib lapor kepada pengawas TPS. Iya. Dan bahkan juga kalau seandainya hari H bisa diupayakan sedini mungkin supaya dicegah supaya tidak terjadi pelanggaran dan tidak digunakan oleh siapapun terkait dengan data pemilih tersebut, calon pemilih tersebut ya.
itu pada pelaksanaan pemungutan suara, ya. pada saat proses pemutahiran, ya, peran masyarakat itu melaporkan sebagaimana teman-teman KPU saat ini sedang melakukan pemutahiran data berkelanjutan. Itu sama pada tahapan nanti. Misalnya sudah melakukan pemutahiran data pemilih, masyarakat ikut aktif untuk melaporkan. Selain kepada jajaran Eko KPU juga melaporkan kepada Bawaslu untuk menyampaikan bahwa kami belum rekami, kami belum ada KTP elektronik, nama kami belum ada di DPS. Nah, itulah yang menjadi peran masyarakat. Jadi berarti peran masyarakat di sini, misalnya kalau seandainya ditemukan ada pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini, dia berstatus TNI Polri atau sudah meninggal atau yang di bawah umur 17 tahun ataupun yang bukan menjadi penduduk setempat, itu harus dilakukan kepada Bawaslu untuk dilakukan perbaikan, untuk direkomendasikan kepada KPU untuk dicoret dari daftar pemilih, gitu ya. Ini maksud daripada pengawasan perspektif. Oh ya. Memang kami dari Bawaslu, Pak Frans, sangat mengingini agar tahapan yang paling penting dari semua tahapan itu adalah memberikan perlindungan dan jaminan hak pilih bagi masyarakat, sehingga masyarakat mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari sendiri untuk ikut berperan aktif melakukan perekaman, sehingga memudahkan petugas pemutahiran data pilih nanti untuk pendataan di setiap rumah. Kalau sudah punya KTP elektronik itu sudah sangat mudah untuk melakukan pendataan. Dan jikalau ada keluarga di rumah, bapak ibu yang sudah beralih status atau sudah pindah, itu juga wajib membantu melaporkan kepada petugas bahwa ini sudah meninggal, sudah pindah. Ini maksud dari pengawasan perspektif. Jadi bisa melaporkan ke Bawaslu, bisa melaporkan ke panitia pengawas kecamatan, kepada pengawas desa kelurahan, kepada PTPS nanti kalau sudah mulai berjalan tahapan. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki data pemilih sehingga data pemilih betul-betul akurat ya. Nah kalau begitu, kalau seandainya di tahapan kampanye, misalnya kalau terjadi pelanggaran, misalnya mini politik, kira-kira bagaimana mungkin, atau ada pelanggaran lain barangkali yang bisa yang berasal pemilu mungkin ditemukan atau bisa diceritakan barangkali. Ini yang kita sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan di tahapan. Memang setiap tahapan beda, aspek pengawasannya beda, dia tidak sama. Tentu. Memang untuk pelanggaran politik uang itu memang sekitar itu semua tahapan sih kita berupaya untuk tidak terjadi politik uang itu. Kalau tahapan kampanye, selain politik uang tadi, pemasangan alat peraga, dan masyarakat melaporkan, misalnya KPU sudah menetapkan jadwal ini sesuai dengan keputusan KPU, zona pemasangannya, dan jikalau pemasangan tidak sesuai dengan keputusan KPU, masyarakat wajib melaporkan karena ini pelanggaran, salah satu pelanggaran. Dan misalnya politik uang, politik uang itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh orang tertentu, baik kontestan, tim sukses, simpatisan juga bisa dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dengan uang, barang, materi apapun, agar pemilih tadi memilih sesuai dengan kehendaknya, Pak Frans. Itu yang secara umum maksud daripada politik uang. Nah, kita tidak ingin terjadi di situ. Kita punya harapan bahwa pelaksanaan pemilu di tahun 2024 nanti, bahwa tidak hanya masyarakat melaporkan pelanggaran politik uang, tetapi kita berharap semoga masyarakat tidak terlibat untuk sebagai penerima. Misalnya kalau di undang-undang pemilihan kepala daerah, undang-undang pemilihan pilkada itu, penerima juga masuk dalam unsur pelanggaran unsur. Tidak hanya pemberi, tetapi penerima juga masuk dalam kategori pelanggaran. Nah, teman pemilih, tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah kerja kita dan beberapa contoh tadi, khusus di tahapan pemungutan data pemilih dan juga bisa saja di tahapan kampanye seperti contoh tadi itu. Nah, untuk mendukung kerja-kerja dari masyarakat atau partisipasi masyarakat tadi terkait dengan pengawasannya,
untuk lebih masyarakat ketahui terkait ketentuan atau syarat-syarat terjadi sebuah pelanggaran bisa diproses oleh Bawaslu atau bisa diterima oleh Bawaslu, mungkin syarat-syarat apa saja, sehingga masyarakat manakala ditemukan diduga ada pelanggaran, mereka harus mengetahui apa-apa saja yang harus disiapkan supaya bisa dilapor ke Bawaslu, sehingga lapor mereka tidak sia-sia, tidak kedaluarsa atau tidak memenuhi unsur dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu dijelaskan syarat formil atau syarat materi apa-apa saja barangkali, sehingga masyarakat sejak ini mereka memahami, sehingga permintaan kita untuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan mungkin bisa terjawab. Iya benar sekali Pak Frans dan sahabat pemilih. Peran daripada masyarakat dalam berpartisipasi ikut melakukan pengawasan ini tidak hanya melakukan pengawasan proses secara teknis administrasinya saja, tetapi juga mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran pidana. Nah, misalnya masyarakat pelanggaran politik uang tadi atau pelanggaran pidana menyangkut mengatasnamakan orang lain untuk melakukan coblos di TPS, itu kan bagian dari pelanggaran pidana juga. Nah ini yang perlu masyarakat ketahui bahwa sebuah laporan itu tidak akan bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu kalau laporan itu tidak memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah untuk syarat formil Bapak Ibu sahabat pemilih perlu mengetahui bahwa pelapor perlu membawa identitas pelapor secara lengkap, sehingga pelapor tidak bisa pakai telepon atau pakai WA, itu bisa lapor, kecuali itu hanya informasi awal bagi Bawaslu. Tetapi sebuah laporan itu akan dikatakan sebuah laporan yang lengkap. Pelapornya jelas, identitasnya jelas mesti ditunjukkan dengan KTP elektronik. Kemudian identitas terlapor juga tidak bisa melaporkan lalu terlapornya tidak tahu, tidak bisa. Mesti melaporkan siapa pelakunya. Lalu laporan itu 7 hari sejak diketahui. Jadi kalau lewat dari 7 hari? Lewat dari 7 hari itu sudah kadaluarsa. Begitu. Itu yang perlu sahabat milih mengetahui syarat formil tadi. 7 hari sejak diketahui itu sudah wajib lapor. Jadi kita punya pengalaman di pelaksanaan pemilu tahun 2019 kemarin. Setelah kita melakukan kajian dan klarifikasi, ternyata kasusnya sudah lebih dari 7 hari dan ini tidak bisa diproses. Kedaluarsa itu kalau bagi pengawasan perspektif. Tapi kalau bagi kita di Bawaslu sejak 7 hari ditemukan pengawasannya. Dan untuk syarat jadi artinya ada pengawasan partisipatif seperti tadi, ada pengawasan aktif tadi oleh Bawaslu sendiri. Berarti sejak diketahui itu sudah ditemukan. Sejak ditemukan. Sudah ditemukan. Berarti harus diproses supaya jangan ada kedaluarsa Dan jangan lupa sahabat pemilih memperhatikan syarat materi. Perlu mengetahui peristiwa kejadiannya di mana, tempatnya di mana, siapa pelakunya. Ini juga perlu secara lengkap memberikan penjelasan kepada Bawaslu secara tertulis mulai kejadian peristiwa itu. Baik, teman pemilih kita sama-sama dengar bahwa penting untuk kita dalam melakukan pengawasan manakala ditemukan ada dugaan pelanggaran seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rino, kita harus tahu apa yang menjadi syarat formil dan syarat materi, sehingga sebuah laporan ini bisa diproses atau bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Karena kalau tidak memenuhi unsur tersebut, maka laporan tersebut akan menjadi sia-sia atau kedaluarsa, akan seperti itu kalau melewati batas waktu ketentuan dalam regulasi. Baik, mungkin Ibu Rin bisa menjelaskan juga dalam upaya melaksanakan tugas atau dalam menjalankan tugas penanganan pelanggaran untuk lebih efisien dan efektif. Sebagaimana informasi kita ketahui bahwa di Bawaslu dibantu dalam sebuah lembaga namanya Lembaga Sentra Gakumdu itu mungkin di Sentra Gakumdu itu mungkin lembaga atau pihak-pihak terkait apa saja yang ada di situ dan juga kerjanya seperti apa itu mungkin bisa dijelaskan biar teman pemilih memahami hal itu Baik Pak Frans dan sahabat pemilih,
Bawaslu dalam melakukan pengawasan ketika menemui adanya dugaan pelanggaran dan menerima laporan dari masyarakat, dari sahabat tadi sebagai pengawas perspektif, Bawaslu tidak berjalan sendiri. Ketika laporan ini memenuhi ada indikasi unsur pidana, nah di sana Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di situ ada unsur kejaksaan, ada unsur kepolisian. Wah, komplit ya. Luar biasa. Kita ini mendapat apresiasi yang sangat luar biasa, Pak Frans. Untuk kelembagaan Bawaslu, kita mendapat penghargaan cukup baik terkait dengan penanganan pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Kerjasama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Kopapel ini sangat baik, sehingga proses-proses kerja-kerja kita dapat berjalan lebih efektif. Seperti itu. Jadi ketika ada laporan masuk di Bawaslu proses atau dengan mekanisme yang ada di Bawaslu, lalu dalam proses selanjutnya peran mereka konkret seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan apakah mereka mulai melakukan pemanggilan, pemeriksaan acara dan lain sebagainya? Artinya sahabat pemilih, ketika pelanggaran itu sudah memenuhi syarat formil dan syarat materi. Gakumdu ini belum berfungsi, Pak Ranslotar, masih peran Bawaslu. Kita menerima dulu laporan dari pengawasan perspektif tadi, atau dari siapapun yang boleh. Itu tadi masuk dalam kategori pengawasan tadi. Lalu laporan itu tidak hanya dari unsur pengawasan perspektif, tetapi juga dari parpol. Itu yang orang yang dirugikan, tim sukses itu mereka juga bisa melaporkan. Nah, di sana setelah memenuhi unsur syarat formil dan materi, kita melakukan pembahasan bersama Gakumdu. Itu ada beberapa pembahasan. Di situ kita melakukan klarifikasi, unsur memenuhi keterpenuhan syarat formil syarat materi itu. Prosesnya kita perlu melakukan kajian, dan itu sudah bersama-sama dengan Gakumdu. Sampai proses awal sampai dengan proses di tingkat Bawaslu sudah melihat ada indikasi bahwa kasus tersebut masuk dalam indikasi pelanggaran pidana, sehingga setelah kita putuskan melalui pleno bahwa ini adalah pelanggaran pidana, kita langsung serahkan kepada kepolisian. Dan penanganan lanjutannya itu baik di kepolisian maupun di kejaksaan, semua unsur institusi ini masih ada dalam Gakumdu. Nah, kalau seandainya sebuah laporan itu, ya walaupun mungkin dalam kajian Bawaslu katakan mungkin ini unsur manipulatif lalu atau memenuhi unsur pelanggaran pidana katakan seperti itu. Lalu dalam hasil kerja Sentra Gakumdu katakan begitu, dalam pada akhirnya kesimpulan Sentra Gakumdu bahwa diduga laporan itu memenuhi unsur, bisa apa bisa terjadi seperti ini, bisa mungkin terjadi seperti itu, bisa. Memang kita punya pengalaman di pelaksanaan pilkada tahun 2017, sekalipun waktu itu lembaganya masih ad hoc, tapi Sentra Gakumdu yang sudah ada. Dan di pelaksanaan pemilu tahun 2019 pun sama. Kita punya pengalaman yang sama dalam penanganan kasus yang setelah kita menerima syarat formil materinya lengkap, dan setelah kita melakukan pembahasan pertama dan ternyata belum memenuhi unsur, laporan tidak diteruskan, tidak dilanjutkan pembahasan, dihentikan di situ. Nah, teman pemilih sudah jelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Indri dan diskusi kita ini. Jadi memang kerja-kerja Bawaslu ini dalam melakukan penanganan pelanggaran, ini juga pelanggaran tidak dalam pemilu seperti tadi diceritakan. Manakala laporan tersebut ditolak, tidak berarti Bawaslu tidak menerima. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Karena kecenderungan kita, setiap laporan yang disampaikan Bawaslu sudah pasti harus ditindaklanjuti atau diteruskan Bawaslu. Namun ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan argumen ataupun mekanisme yang harus dilakukan oleh Bawaslu, di mana Bawaslu dibantu oleh Sentra Gakumdu di situ. Nah, kalau saya laporan tidak lanjut atau tidak diteruskan, nah jangan sampai kita salahkan Bawaslu lagi, karena memang Sentra Gakumdu itu berada di Bawaslu. Seperti itu penting untuk kita ketahui. Demikian teman pemilih ya. Baik Ibu Rina, sebagaimana kita ketahui bersama, draft PKPU terkait tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 ini
sudah ada nih yang mana tahapannya itu direncanakan akan dimulai pada tanggal 18 Juni ini. Nah, apa harapan Ibu kepada stakeholder ataupun kepada teman pemilih ataupun sahabat pemilih terkait dengan kesiapan kita dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini mungkin? Pak Frans, harapan dari kami Bawaslu ini kita mengingini agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan secara demokratis. Yeah. Tentunya semua elemen memiliki tanggung jawab yang sama dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada sahabat pemilih. Yeah. Karena tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya dari Bawaslu. Bawaslu hanya berupaya bagaimana meningkatkan pengawasan partisipatif. Yeah. Namun semua stakeholder lain, pemerintah, kita punya harapan untuk juga turut terlibat secara maksimal, betul-betul menunjang kita kerja-kerja penyelenggara agar sosialisasi kita dapat berjalan lebih baik. Dan partai politik juga, kami dari Bawaslu mengajak yang memiliki konstituen adalah partai politik. Dan kerja-kerja penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU semuanya muaranya mengajak masyarakat pemilih untuk memilih semua pemimpin yang disediakan parpol. Nah, untuk itu kami menghimbau agar partai politik juga secara aktif untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan calon pemimpin mereka kepada masyarakat. Dan tentunya media juga sangat membantu untuk mempengaruhi opini masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpinnya. Sehingga juga perlu terlibat secara aktif membantu penyelenggara untuk memberikan sosialisasi informasi terkait pelaksanaan semua tahapan pemilu. Oke, teman pemilih, demikianlah obrolan singkat kita dengan topik partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bersama narasumber kita Ibu Rin dari Bawaslu Kabupaten Ende. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya.